Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu kembali ya dengan saya di channel Pangeran Surya Putung. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan dilancarkan semuanya teman-teman ya. Saya akan melanjutkan ya tentang alamat-alamat atau gambar-gambaran ya yang diperoleh oleh Satrio Piningit ya teman-teman ya. Jadi SP mendapat wejangan ya dari pamomongnya ya. Jadi pamomongnya mengatakan kepada SP tentang dirinya ya. Beliau berkata semua orang tahunya kalau beliau ya itu adalah orang yang menelan bumi, itu peribahasa singkatnya ya. Kalau yang sebenarnya saya bisa menelan yang jelek dan saya juga bisa menelan yang baik ya. Jadi baik maupun buruk sudah aku tampung dalam tubuh saya atau diri saya ya. Itu semua sulit bagi orang yang tidak bisa membuang atau memberikan semua hal atau seisi dunia. Yang mana harus kita seleksi, itu semua tergantung pada diri kita masing-masing ya. Jadi saya bisa berbicara ya buruk, bisa bicara baik ya. Tergantung orang tersebut bisa tidak memilah-milah obrolan saya. Semua orang bisa seperti saya, namun bisa membawa badan diri sendiri atau tidaknya ya itu saja, simple dan gak terlalu rumit ya. Kadang wong kui ruwet digawe tewe, angel digawe tewe, panggah nggak iso nerapno, tapi isone mung provokator alias ngompor-ngompor itok ya. Wis ngono kui menungso, sebab awake dhewe nggak iso gawa awak tapi pengine iso lan ngetuwoni ya. Kuwi jenenge menungso sing iso nek ngomong, kuwi jenenge menungso sing iso nek ngomong ya. Panggah nggak iso gawa menungso liyane. Awake dhewe yo ngono, kuwi lah mengko rakyat tek. Awake dhewe yo ngono, kuwi lah mengko rakyat tek rakyate piye? Mbuh dinengke yo mesake ya. Dan juga SP ya menasihati seorang, nggak saya sebutkan namanya teman-teman ya. Dan SP berkata manusia diturunkan ke bumi itu untuk apa? Saya mau tanya, apakah kamu paham dalam segala hal-hal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya? Kamu tahu itu? Saya tanya, apa kamu tahu? Sebelum kamu menjawab saya jawab lebih dulu ya. Kamu siapa? Sama halnya seperti kita masih mencari tahu ini bagaimana, ini harus bagaimana. Jangan jangan merasa kamu tahu tentang agama lalu kamu bisa menyimpulkan bahwa ini salah. Ini benar ya. Jangan mengambil keputusan sepihak. Walau kita tahu ini salah, ini benar, tetapi kita harus punya aturan ya untuk membenarkan ya. Sebuah daerah harus bersama-sama dengan seorang syekh yang lainnya ini demi menghindari semua atau sebuah susun ya. Baik buruknya kita di hadapan sama-sama itu baru kita namanya sosok ulama yang baik dan benar. Kita hidup di negara kesatuan ya teman-teman ya. Kita namanya sosok ulama yang baik dan benar, kita hidup di negara kesatuan. Kita juga harus memberi contoh yang baik untuk bangsaku ini. Jangan kita bertindak seakan kita adalah ulama atau sepuh ya, yang bisa membuat keputusan tanpa kita mempertimbangkan dengan ulama-ulama yang lain ya. Itu salah. Kita salah satu kalimat aja itu bisa melencengkan otak-otak mereka ya. Kata si A dan si B ya, tanpa mereka berpikir dengan jernih ya, masih mending mereka hanya diam ya. Tujuan hanya diam, masih mending mereka hanya diam. Ingat kata seorang sosok syekh ya, tujuan kita membenarkan dan meluruskan umat-umat kita. Jangan saling menjatuhkan satu sama lain, itu pesanku katanya. Dan juga ada di situ ya, ada seorang yang menemui SP ya di sebuah alam kawah putih ya, yang dalamnya sekitar 9.000 km ya. Saya nggak tahu di semana ya. Disitulah SP bersama, nggak saya sebutkan ya. Jadi bersama para yang lain-lain ya, banyak, ada 4 orang ya. Apakah saya boleh bergabung dengan tujuan saya ingin bertemu dengan SP? Namun di situ seorang titik-titik yang menolaknya ya. Sebab 90.000 km itu jaraknya sangat jauh dan juga bukan orang yang tidak akan bisa melewatinya. Sebab di sini pun bukan sembarang orang bisa masuk ya, meskipun izin
meskipun izin sekaligus ya, jika memang ingin menemui SP di lain waktu lagi ya. Dan jangan di tempat ini, karena tempat ini adalah kediamannya titik-titik nggak saya sebutkan ya, seorang ratu, orang yang sangat sensitif dengan energi yang tidak selaras atau tidak baik. Namun bukan saya menuduh bahwa energimu tidak baik ya, bukan maksud atau menuduh. Dan seorang syekh tersebut pun menjawabnya, terima kasih Datuk atas peluangnya dan saya pun memahaminya. Maaf kalau saya lancang dan mengganggu ya. Sungguh nggak ada niat, namun jujur saya sudah tentang perjalananku di alam ini, maka dari itu saya ingin menemui SP ya, untuk memberikan solusi terhadap saya. Cuma itu saja. Ya sudahlah, salam buat semuanya, salam rahayu dan salam silaturahmi dari saya, seorang syekh titik-titik yang saya sebutkan. Dan juga SP melihat ya cara kerjanya sosok lelaki di atas gedung-gedung proklamasi kemerdekaan ya, dan beliau didampingi sang ratu titik-titik ya, yang telah membisiki siapa saja yang baik dan benar dan siapa yang akan bikin kerusuhan ya. Dan sosok lelaki tersebut berkata kepada atasan kementerian ya, yang memegang wilayah-wilayah terpencil, tidak boleh sewenang-wenang ya terhadap mereka ya, sebab mereka pun membutuhkan kita tanpa harus kita menyuruh mereka. Menjadi yang terbaik kita justru mencontohkannya, karena menghadapi orang-orang awam itu adalah gerakan ya, dan jangan basa-basi. Sebab imun mereka itu lebih tinggi dibandingkan kita ya, daya tahannya pun lebih kebal mereka. Karena mereka sudah ditempatkan di tempat yang seperti itu. Semestinya kitalah yang memberi support untuk mereka ya. Untuk mereka-mereka yang para pemburu, yang bersikap tidak baik, bukan mereka-mereka, namun yang membisiki-bisiki ya, yang selalu di depannya nyatanya seketika ada sesuatu permasalahan ya, mereka yang menggerakkannya. Setelah waktunya tiba, mereka mengumpat. Mereka lah yang mempunyai akal picik tetapi memanfaatkan mereka-mereka yang berpikiran awam, yang tak tahu apa-apa salahnya di mana. Yang salah semua ya, yang dibisiki pun tidak berpikir lebih jeli ya. Saya pun tidak menyalahkan mereka, karena mereka adalah orang awam ya, orang bodoh ya, karena sesuatu hal ya dimanfaatkan ya. Dan di situ ada seorang kiai titik-titik yang mengatakan kepada SP ya, janganlah engkau menyerah dengan perjalananmu yang besar ini, teguhkan hatimu dan kuatkan imanmu yang sangat kokoh ya, karena engkau orangnya sangat dipercaya untuk memegang alam semesta ini. Dan janganlah engkau gampang ngebatin ya, sebab batinmu itu sangat tajam. Sayangilah semua orang seperti engkau menyayangi dirimu sendiri. Dan janganlah engkau gampang terluka, sebab badanmu itu adalah kekuatan bagi semua orang ya, dan semua orang yang tahu siapa dirimu. Mereka sangat mengharapkanmu untuk terjun di dunia ini, karena mereka semua yakin jika kedatanganmu menjadi kebaikan ya, bukan menjadi sesuatu bencana. Karena orang-orang yang ada di belakangmu bukanlah orang sembarangan, mereka adalah pendekar-pendekar hebat dan ulama-ulama besar ya, yang sangat kuat untuk negara ini. Sikapilah dengan lillah ya, sikaplah dengan ikhlas dan sikapilah dengan senang, karena engkau adalah orang-orang yang terpilih untuk membentuk muka bumi ini ya. Yang hitam menjadi putih, dan yang merah menjadi hijau, dan yang kuning menjadi biru. Sesuatu yang Allah janjikan pada umatnya, Allah tak akan membuat umatnya menjadi beban ya. Jadi jalanilah dengan senang dan ikhlas, karena ikhlas itu melambangkan satu, rasa syukur, dan dua, rasa senang ya. Ketiga, rasa damai. Jadi berdamailah dengan alam semesta ini dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, untuk menuju puncaknya dunia. Oke, buat teman-teman ya, sebelumnya saya minta maaf ya kalau ada salah-salah kata. Kita ambil yang baik-baiknya, kita buang yang buruknya ya. Jadi daya pandang spiritual seseorang nggak sama ya teman-teman ya. Kita ambil yang baik-baiknya, kita buang yang negatifnya ya. Anggap aja sebagai dongeng, nggak bisa dipercaya 100%. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberi kesehatan dan dilancarkan semuanya. Oke, segitu aja dulu ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.